Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Vina di sini di program Lentera Inspirasi, di mana program ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Nah teman-teman, kampus kita tercinta, Kampus IAIN Kediri ini memiliki banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi pada beberapa bidang. Dan salah satunya adalah pada bidang seni, dan lebih mengerucut lagi adalah pada bidang seni puitisasi Al-Quran. Dan teman-teman, tema kita pada hari ini adalah wawancara bersama dengan mahasiswa berprestasi di bidang puitisasi Al-Quran. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Sudah ada di samping saya Kak Sofi Sahifa. Selamat pagi Kak Sofi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya hari ini ya, bahagia ya tentunya. Insya Allah bahagia. Terpancar aura kebahagiaannya. Oke Kak Sofi, jadi selama beberapa menit ke depan nih kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja ya Kak Sofi ya. Oke, saya mau tanya-tanya nih Kak Sofi tentang puitisasi Al-Quran dan juga tentang pengalaman Kak Sofi di perlombaan gitu ya. Iya. Kak Sofi nih, menurut aku kan seperti aku dan teman-teman lain yang awam tentang puitisasi itu kadang belum terlalu mengetahui secara detail apa itu puitisasi gitu ya. Menurut Kak Sofi, apa sih puitisasi itu sendiri? Ya, jadi puitisasi Al-Quran itu hampir sama kayak puisi, tapi bedanya kalau puitisasi Al-Quran itu naskahnya, maksudnya referensinya dari ayat Al-Quran, lalu kita bikin diksinya, pilihan kata yang tepat untuk membuat menjadi sebuah puisi. Ya, lalu kalau sudah selesai ya kita puisikan seperti puisi-puisi lainnya, sama. Seperti itu. Jadi yang membedakan di sini adalah jika puisi pada umumnya adalah ya puisi seperti biasa dan puitisasi Al-Quran itu lebih merujuk pada Al-Quran gitu ya. Benar. Nah, dari Kak Sofi sendiri nih, kenapa kok berminat di bidang puitisasi Al-Quran ini? Kenapa kok berminat ya? Gimana ya? Karena Apa puitisasi Al-Quran sama puisi kan lebih menantangkan puitisasi Al-Quran karena puitisasi Al-Quran itu berhubungan dengan Al-Quran. Kalau kita buat kan harus bener-bener itu, nggak boleh salah kan kalau Al-Quran kan ya. Terus ya begitulah. Adanya begitu. Adanya begitu. Dan tadi sempat disebutkan lebih menantang ya. Lebih menantang. Jadi Kak Sofi ini suka yang menantang-menantang ya. Benar. Oke, nah dari Kak Sofi sendiri ini berapa lama sih persiapan untuk menulis puitisasi Al-Quran? Terus apakah puisi-puisi itu real semua karya Kak Sofi? Iya, puisinya saya buat naskah sendiri. Karya sendiri, original, dan tidak boleh plagiasi tentunya. Karena memang syarat lomba itu ya seperti itu. Gitu. Terus saya buat puitisasi Al-Quran itu kurang lebih waktunya 1 minggu aja. Soalnya waktunya juga mepet banget di PPPMM itu. Jadi 1 minggu itu udah waktu yang pas atau emang menurut Kak Sofi kurang? Sebenarnya masih kurang. Masih kurang ya kalau untuk menghasilkan karya yang maksimal gitu ya? Bener, masih kurang banget kalau menurut saya. Pasnya berapa sih Kak biasanya? Kalau dulu ya saya lomba, tapi bukan puitisasi, ya lomba cipta baca puisi. Dan kan harus menciptakan sendiri itu 1 bulan waktunya. 1 bulan ya. Dan ini saya cuma dikasih waktu 1 minggu aja buat. Tapi keren loh Kak, bisa juara loh. Keren banget. Nah, waktu itu apa sih Kak judulnya yang Kakak bawakan pada saat lomba puitisasi Al-Quran tersebut sehingga bisa meraih juara? Iya, saya pakai judul Syurgawi Merindu. Syurgawi Merindu. Oke, itu menceritakan apa Kak puisinya waktu itu? Menceritakan tentang keimanan seseorang. Kaum tabi'in dan para tabi'in itu seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi kalau memang puisi itu bahasanya sastra banget ya Kak ya? Sastra banget. Oke, nah selama Kak Sofi mengikuti lomba puitisasi Al-Quran, apa ada kesulitan yang Kak Sofi alami dan bagaimana sih cara Kak Sofi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Kesulitannya ya itu tadi, waktunya sangat mepet sekali. Karena ini kan aslinya kan offline kan. Offline terus di tahun 2000 berapa sih? 2020. Terus diganti karena ada pandemi. Jadi susah banget. Saya di situ
kayak merasa paling nggak jadi lomba ya. Terus kayak saya tuh kayak udahlah dilepas aja, lupakan lah gitu. Nanti kita cari-cari lomba. Ternyata di tahun 2021 kok dibuka lagi dan waktunya juga mepet banget gitu. Jadi terus, diundur ya Kak ya? Diundur. Terus ya kan 2020 diseleksi dulu di kampus. Terus setelah itu dibiarkan, baru 2021 dibuka. Nah dari situ waktunya mepet ya saya ya udahlah gimana. Cara mengatasinya ya dengan yakin aja. Iya benar. Yakin, harus yakin, optimis gitu ya Kak ya. Ya karena itu tadi ya kesulitannya karena mungkin waktunya mepet, terus diundur, dikira nggak jadi. Dikira nggak jadi. Terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana, apa yang Kak Sofi rasakan setelah berhasil menjuarai lomba puitisasi tersebut? Yang saya rasakan ya, dimanapun orang itu kalau menang kan ya seneng ya, gitu, bersyukur. Tapi saya lebih ke ya udah bersyukur aja. Soalnya kan saya harapan satu gitu. Nggak apa-apa ya udah dong. Bersyukur aja. Nanti kan kita kalau ikut lomba-lomba kita berjuang lagi yang semaksimal mungkin, ditata lagi konsepnya gimana biar bisa jadi juara gitu. Jadiin sebuah pengalaman dan pembelajaran gitu ya Kak ya. Jadi jangan langsung puas gitu ya Kak ya. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Sofi. Selain dari lomba puitisasi Al-Quran, apa saja sih pencapaian yang telah Kak Sofi raih selama ini? Iya, jadi saya mulai mengikuti lomba itu ketika saya masih TK. Wow. Dilanjut MI, dilanjut MTS, MAN, yang semua itu saya sering mengikuti lomba itu kalau nggak pidato bahasa Jawa, pidato bahasa Indonesia, dai milenial, terus puisi. Dan pramuka juga. Berarti memang di bidang public speaking ya Kak ya? Keren banget. Dia dari kecil ya memang diasah gitu. Iya. Dan kalau selain di bidang lomba gitu Kak, ada nggak sih di bidang lain gitu, kayak misalnya mungkin audisi atau bakat-bakat lain gitu? Ya dalam tahap ini saya sedang fokus dan menggeluti. Sampai belepotan ngomongnya. Menggeluti di bidang host atau MC. Jadi saya mulai belajar MC itu memang sejak MI itu biasanya kan sama guru-guru. Kamu jadi MC di event-event gitu ya, kayak sudah gitu. Terus belajar dari situ saya berkembang lagi, ditantang lagi sama orang tua. Kamu bisa nggak MC wedding gitu? Bisa nggak ya bah gitu? Gak apa-apa belajari dulu aja, boleh nggak? Boleh, ya udah. Saya belajar tentang itu MC wedding, ternyata bisa gitu. Terus dilanjut bukan lomba sih. Saya direkrut menjadi host atau presenter di salah satu stasiun televisi lokal. Itu acaranya seperti kajian Islam. Itu juga saya nggak bisa saya direkrut gitu. Itu awalnya dari saya ikut lomba dai, terus ternyata dari jurinya itu merekrut saya untuk diajak kerjasama bersama stasiun lokal. Stasiun di Kediri, bukan di Tulungagung, stasiun lokal Tulungagung. Seperti itu, saya berjuangnya dari pagi sampai malam itu, tag video, syuting gitu. Ya ternyata bisa ya bisa gitu. Terus dilanjut, saya dikasih info sama teman-teman saya, sama guru-guru saya. Ini ada audisi jadi host atau presenter kajian Islam tausiah di salah satu stasiun televisi bergengsi. Tantangan ya Kak ya itu. Saya agak pesimis di sini karena yang daftar itu orang-orang yang profesional, kayak sudah dosen, sudah jadi host beneran gitu. Aku mana bisa gitu. Mentalnya di ini ya Kak, ditantang gitu jadinya. Terus bisa nggak ya? Saya pasti tanya ke abah saya. Mbak saya bisa nggak? Bisa gitu. Abah saya terus gitu. Ya udah saya kirim video saya. Ternyata saya itu pas waktu maghrib ditelepon sama timnya stasiun televisi yang bergengsi itu. Mbak, selamat Anda itu lolos dalam audisi ini. Loh, kok bisa Pak? Aku bilangnya gitu Mbak. Senang banget gitu langsung. Saya keterima itu dan denger informasi gitu kan saya kayak rasanya kayak so excited banget buat saya gitu. Saya loncat-loncat, saya bilang ke ibu, kamu kenapa sih gitu-gitu? Nggak seneng aja gitu, saya meluapkan seneng, kok bisa gitu. Ya itu yang saya banggakan, karena saya merintisnya dari
dari jauh, udah lama banget gitu merintis di bidang itu. Oke, seperti yang Kak Sofi sebutkan di awal-awal tadi ya, suka tantangan gitu ya. Terus kalau sudah ya dijalanin aja gitu. Bener banget itu. Oke Kak Sofi nih, apakah dari situ mulai semangat lagi untuk merambah di bidang lain gitu Kak? Iya, saya itu orangnya tuh berani mencoba. Berani mencoba, keren. Apapun hasilnya ya udah pikir kari gitu. Kalau bahasa Jawa bilangnya gitu orang Jawa. Pikir kari, yang penting itu belajar dulu, ikhtiar dulu. Ya, apapun hasilnya kan terserah Allah yang ngatur gitu. Yang penting usaha dulu, hasilnya nanti gitu ya, serahin sama Allah gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih dari Kak Sofi tips and trick gitu supaya bisa jadi juara atau bisa maksimal gitu dalam perlombaan gitu? Jangan insecure. Yes, setuju. Biasanya kan kalau anak muda-muda zaman sekarang, aduh insecure duluan gitu. Jangan insecure. Kita itu bisa apapun bisa kita lakukan selama kita ikhtiarnya bagus, doanya bagus. Karena impossible is nothing katanya. Tidak mungkin itu tidak ada ya, gitu. Ada, apalagi kalau Allah udah bilang kun fayakun ya bakalan terjadi gitu. Jadi ikhtiar dulu aja, jangan pernah insecure. Kita bisa melakukan itu. Optimis aja. Optimis, yakin itu penting ya. Bener. Sama ini ya Kak ya, kita harus percaya sama kemampuan yang kita punya gitu ya Kak. Bener banget. Bener banget. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Sofi. Apa pesan dari Kak Sofi buat mahasiswa-mahasiswa lain atau teman-teman di luar sana yang pengen mengikuti lomba, khususnya lomba puitisasi Al-Quran tadi? Oke, yang pertama teman-teman jangan pernah insecure dan jangan pernah takut gagal. Karena berasal dari kegagalan itu kita menang gitu. Setuju. Jadi harus berani mencoba dulu ya Kak ya. Benar sekali. Dan kita harus yakin sama apa yang kita punya, yakin sama kemampuan kita, percaya diri gitu ya Kak. Percaya diri. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena yang ngatur ya Allah. Kita minta keinginan ya, kalau kita punya mimpi ya mintanya ke Allah. Semuanya kan punya Allah gitu. Setuju. Gitu. Ada lagi Kak mungkin pesan lain? Atau pesan sudah? Lain pesan? Udah deh. Oke, cukup ya Kak Sofi ya. Dan mungkin ada nggak kata-kata motivasi sedikit gitu? Cuplikan, quotes sedikit dari Kak Sofi biar teman-teman pada semangat gitu. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, jangan pernah takut gagal karena sebenarnya Allah itu memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Karena saya sudah membuktikan kata-kata itu. Oke, Masya Allah, luar biasa ini tadi ya dari Kak Sofi. Sangat menginspirasi sekali buat kita semua, buat aku tentunya. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan Kak Sofi Sahifa, salah satu mahasiswa berprestasi dari IAIN Kediri. Oke, ini sedikit kesimpulan dari saya. Kita sebagai mahasiswa harus bisa mengembangkan bakat dan minat yang kita punya gitu, menjadi lebih bermanfaat. Apalagi misal salah satunya kita bisa mengikuti lomba dan terlebih lagi kita bisa menjuaranya. Dan lagi kita harus bisa percaya sama diri kita sendiri, cinta sama kita sendiri. Benar banget. Percaya sama kemampuan kita, jangan insecure, yakin aja, jalanin aja gitu ya Kak Sofi ya, serahkan semua kepada Allah. Iya. Oke, teman-teman, jadi kalau gitu Vina mewakili kru Kakak Media Official yang bertugas dan Kak Sofi Sahifa di sini pamit undur diri. Tetap saksikan Lentera Inspirasi di YouTube channel Kakak Media Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.